Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Alaves versus Real Madrid, 10 pemain Los Blancos menang dramatis. Digelar di Estadio de Mendizorroza, Madrid menang secara dramatis. Kala jumlah pemain usai Nacho di kartu merah di menit ke-54, Madrid justru bisa mencuri gol pada injury time lewat Lucas Vazquez. Kemenangan ini membawa Real Madrid ke puncak klasemen Liga Spanyol dengan 45 poin. Real Madrid sukses mengkudeta Girona yang ditahan imbang Real Betis 1-1. European Super League lahir kembali, begini formatnya. European Super League tiba-tiba kembali muncul ke permukaan. Pengadilan Uni Eropa menjatuhkan putusan bahwa FIFA dan UEFA tidak diperkenankan untuk melarang klub bergabung dengan Liga Super Eropa. Dengan demikian, UEFA dan FIFA tidak bisa menjatuhkan sanksi terhadap Barcelona dan Real Madrid yang bersikeras Liga Super Eropa tetap berjalan. Keikutsertaan klub akan berdasarkan pencapaian olahraga, tidak ada anggota tetap, dan klub-klub akan tetap bermain di liga domestik masing-masing. Formatnya adalah kompetisi terbuka dengan promosi dan degradasi, mencakup 2 tahap, yakni tahap liga dan fase gugur. Akan ada 64 peserta yang terbagi ke 3 liga, Star, Gold, dan Blue. Mayoritas klub menolak Liga Super Eropa. Putusan pengadilan Uni Eropa yang berpihak kepada Liga Super Eropa sudah mendapatkan penolakan langsung dari sejumlah klub mapan Eropa. Mereka telah merilis pernyataan tegas bahwa pihaknya sama sekali tidak berminat untuk mengikuti European Super League. Salah satunya adalah raksasa Liga Inggris Manchester United. Setan Merah menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen seperti tahun-tahun sebelumnya untuk menolak bermain di kompetisi tandingan UEFA tersebut. Pochettino akan sabar dengan Nkunku. Christopher Nkunku menandai debutnya di Chelsea dengan kelolosan ke semifinal Carabao Cup. Comeback Christopher Nkunku menjadi angin segar bagi Chelsea usai terseok-seok di awal musim ini. Nkunku diharapkan bisa mendongkrak performa timnya dalam usaha kembali ke papan atas. Meski demikian, Pochettino tidak menuntut Nkunku langsung moncer. Pochettino akan sabar dengan Nkunku. Kami harus adil, kami tidak bisa terlalu senang karena kami dilarang menaruh tekanan terlalu besar kepada dia, kata Pochettino kepada Sky Sport. Harry Kane akhirnya rasakan libur musim dingin. Harry Kane untuk pertama kalinya akan merasakan libur musim dingin yang layak setelah tak lagi berkarir di Inggris. Meski tampil impresif di lapangan, Kane mengaku kehidupannya di luar lapangan cukup berat karena harus tinggal jauh dari keluarganya. Kane pun tidak sabar untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya selama jeda musim dingin. Bundesliga kini memasuki libur musim dingin selama 3 pekan. Striker 30 tahun itu pun siap memamerkan foto liburannya ke rekan-rekannya yang tetap berkompetisi di Inggris. Calvin Phillips ada di radar Newcastle. Pemain Manchester City Calvin Phillips dikabarkan akan hengkang. Kini Newcastle United yang meminati pemain 28 tahun itu. Newcastle butuh tambahan gelandang karena Sandro Tonali mendapat sanksi lama karena skandal judi. City dikabarkan hanya mau melepas Calvin Phillips dengan penjualan permanen. Ada satu kelebihan dari Phillips yang bisa memaksa Newcastle untuk menebusnya. Ex pemain Leeds itu merupakan homegrown player atau pemain asli Inggris. Manchester United bakal belanja 2 pemain di musim dingin nanti. Sebuah laporan menarik dikeluarkan The Athletic. Media asal Inggris itu mengklaim bahwa Manchester United akan mencoba mendatangkan 2 pemain di musim dingin nanti. Mereka butuh striker baru untuk menopang lini serang mereka. Selain itu, mereka butuh bek tengah berkaki kiri. Namun, MU hanya bisa merekrut pemain dengan yang murah dengan status pinjaman.
MU bisa mendatangkan pemain yang agak mahal, namun mereka harus menjual beberapa pemain mereka untuk bisa membeli pemain-pemain tersebut. David Alaba cedera, Real Madrid pulangkan Rafael Varane. Real Madrid baru-baru ini ketiban musibah. Bek mereka David Alaba mengalami cedera lutut parah sehingga ia bakal absen lama. Cadena Cop melaporkan bahwa Los Blancos akan mencoba memulangkan Rafael Varane di musim dingin nanti. Peluang Real Madrid terbuka lebar karena Varane lagi kurang happy di MU karena jam bermainnya mulai berkurang di musim ini. Jadi Real Madrid punya kesempatan untuk merayu mantan bek timnas Prancis itu untuk kembali ke Bernabeu untuk membela Los Blancos sekali lagi. Klub Turki ini siap tampung Anthony Martial di Januari 2024. Spekulasi baru muncul mengenai masa depan Anthony Martial. Penyerang Manchester United itu dilaporkan akan bergabung dengan Fenerbahce di musim dingin nanti. Pelatih Fenerbahce, Ismail Kartal, dilaporkan sangat tertarik pada Martial karena ia bisa bermain di beberapa posisi. Mereka dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan MU. Mereka juga dikabarkan sudah mengajukan tawaran. Sang striker sendiri bakal dibanderol di kisaran angka 10 juta euro oleh Setan Merah. Gagal tumbangkan Real Betis, Girona kehilangan posisi puncak. Girona gagal mengalahkan Real Betis dalam pertandingan La Liga Spanyol yang berakhir dengan skor 1-1 di Stadion Benito Villamarin pada Jumat 22 Desember. Girona sejatinya berhasil mencetak gol lebih dulu lewat penalti Artem Dovbyk di menit ke-39. Namun Real Betis mampu menyamakan skor di menit ke-88 melalui gol Jerman Pezzella. Hasil ini membuat Girona kehilangan posisi puncak klasemen yang sedang mereka persaingkan dengan Real Madrid. Ditahan imbang Real Betis, pelatih Girona akui timnya kedodoran di menit terakhir. Girona gagal mempertahankan posisi puncak klasemen harus terjegal pada pekan ke-18 La Liga Jumat 22 Desember. Michel selaku pelatih Girona pun mengeluarkan unek-uneknya selesai laga lawan Real Betis. Dikutip dari laman La Liga, Michel mengaku sebenarnya timnya bisa mengendalikan sebagian besar laga. Namun sayang, Michel menilai anak asuhnya tampil kedodoran di akhir laga. Tepatnya 30 menit jelang wasit meniup peluit berakhirnya pertandingan. Al Hilal pesta gol 7-0 atas Aba, Al Nassr makin khawatir. Hasil pertandingan Liga Arab Saudi pekan ke-18 antara Al Hilal versus Aba di Prince Faisal bin Fahd Stadium berakhir dengan skor 7-0 Jumat 22 Desember. Di antaranya yakni hat-trick dari ex Napoli Milinkovic Savic, Alexander Mitrovic, hingga Ruben Neves. Catatan tersebut makin membantu Al Hilal menjauhi kejaran tim dari Cristiano Ronaldo, yakni Al Nassr, yang menguntit di tangga klasemen Liga Arab Saudi. Adapun singgasana Al Hilal sementara ini sedang diuntit oleh Al Nassr. Klub yang menaungi Cristiano Ronaldo itu menduduki peringkat runner-up dengan koleksi 37 poin. Dibuang Manchester United, Mason Greenwood kini jadi rebutan Real Madrid dan Atletico Madrid. Pemain buangan Manchester United Mason Greenwood diperebutkan Real Madrid dan Atletico Madrid. Hal itu dikarenakan dalam masa peminjamannya di Getafe, Greenwood berhasil tampil cemerlang. Dikutip dari Tim Talk, kedua tim itu mulai mempersiapkan rencana untuk merekrut Greenwood. Namun tak diketahui berapa nominal yang akan mereka layangkan kepada Manchester United. Adapun peluang Real Madrid dan Atletico untuk mendapatkan tanda tangan Greenwood cukup terbuka lebar. Samardzic diusir bos Udinese, kesempatan Juventus dan Inter Milan berebut talenta Serbia. Bintang Udinese Lazar Samardzic diisukan cekcok dengan pelatihnya jelang pembukaan bursa transfer musim dingin 2024 Liga Italia.
Kabar ini jelas bak angin segar bagi Juventus dan Inter Milan yang tengah dikaitkan tertarik pada gelandang serang berpaspor Serbia tersebut. Dilansir dari Calcio Mercato, saat ini relasi antara Samardzic dengan Gabriele Chiovi yang merupakan bosnya di Udinese sudah dalam kondisi berantakan. Tidak diketahui pasti apa penyebabnya untuk sementara waktu, namun yang jelas tanda-tandanya sudah terlihat. Tawaran 500 miliar tak cukup buat Juventus dapatkan Berardi di Januari. Juventus dipastikan tidak akan mendapatkan servis Domenico Berardi saat jendela bursa transfer Liga Italia musim dingin 2024 mendatang dibuka. Sassuolo selaku klub pemilik sang pemain menyatakan tidak mau bernegosiasi untuk menjual aset terbaik mereka saat kompetisi masih berlangsung. Berardi, kami tidak berniat untuk menjualnya di Januari, camkan itu. Beber Giovanni Cardinale selaku CEO dari Sassuolo pada La Gazzetta dello Sport. Kita lihat saja nanti, namun kami tidak punya niatan untuk melepas pemain penting di Januari. Lanjutnya, Clement Lenglet siap merapat ke AC Milan. Kabar menarik datang dari pemain Barcelona Clement Lenglet yang kabarnya tertarik untuk merapat ke AC Milan. Milan sendiri rupanya menaruh perhatian pada sang bek karena mereka membutuhkan stok pemain baru setelah beberapa pemain yang mereka miliki seperti Malik Thiaw dan Pierre Kalulu cedera. Lenglet sendiri rupanya cukup tertarik dengan potensi bermain untuk skuad AC Milan. Dilansir dari Alfredo Pendulia melalui Sempre Milan, disebutkan apabila Barcelona tak akan menghalangi keputusan sang bek untuk cabut ke AC Milan dan menyerahkan keputusan akhir terhadap Aston Villa selaku peminjam. Christian Eriksen ada potensi main di laga Manchester United kontra West Ham. Kabar bagus datang untuk skuad Manchester United karena salah satu pemain mereka, Christian Eriksen, berpotensi comeback di laga kontra West Ham. Seperti yang diketahui, Manchester United akan melawan West Ham United pada pekan ke-18 Premier League musim 2023-2024 ini, Sabtu 23 Desember. Eriksen sendiri memang sempat mengalami cedera dan harus absen cukup lama. Untungnya dalam beberapa hari terakhir sang gelandang diketahui sudah berlatih kembali dengan skuad utama Manchester United di mana kondisi fisiknya dinilai sudah cukup fit dan bugar untuk kembali bermain. Kalau satu syarat ini terpenuhi, Arsenal bisa curi 3 poin dari markas Liverpool. Pandit sepak bola Paul Merson menyebut Arsenal mempunyai peluang untuk mencuri 3 poin dari markas Liverpool asalkan satu syarat ini terpenuhi. Paul Merson menilai kunci utama Bukayo Saka CS bisa menang dari Liverpool adalah mampu menahan mereka selama setengah jam. Jika bisa melakukannya, pemain-pemain Liverpool akan frustasi dan hal-hal tersebut bisa dimanfaatkan Arsenal untuk mencuri gol. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!